A few moments later. Kami memiliki yel-yel. Kiranya teman-teman bisa berdiri dan bisa masukkan yel kita. Siapa kita? Kelompok 3. Kenapa kita di sini? Presentasilah. Kalau nggak presentasi, Rugi dong. apa yel kita? Kami kelompok 3 ingin presentasi. Kami kelompok 3 ingin presentasi. Bersama Taram dan Majapahit, selamat mengenal presentasi kami. Ya, siap sekali untuk mendengar presentasi kami tentang sejarah singkat Mataram Kuno yang dibawakan oleh teman kami, Mikael Temanggung. Oke, terima kasih untuk perhatiannya teman-teman semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Mataram Kuno. Tentunya teman-teman tahu bagaimana itu sejarah Mataram Kuno? Tentunya tidak tahu kan? Ya udah, kakak-kakak sekalian, saya akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Mataram Kuno untuk teman-teman agar mengalihkan pandangannya ke saya supaya kita mengerti bersama. Di awal masa berdirinya, Kerajaan Mataram Kuno ini merupakan kerajaan yang bercorak Hindu. Namun mengalami perpecahan dan menjadi bercorak Hindu dan Buddha. Selain itu, kerajaan ini juga terbagi dalam dua periode, yakni pada abad ke-8 berpusat di Jawa Tengah dan pada abad ke-9 berpusat di Jawa Timur. Kerajaan Mataram Kuno pertama kali didirikan oleh Raja Senjaya yang bergelar Rakai Mataram, Sang Ratu Senjaya. Ia dikenal sebagai raja yang bijaksana, cerdas dan taat dalam beribadah. Selama kepemimpinannya, Kerajaan Mataram Kuno mampu melakukan perluasan wilayah dan menjadi pusat pembelajaran agama Hindu. Dengan sejarah singkat dari Kerajaan Mataram Kuno, selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari teman kita Edri Situmorang tentang letak Kerajaan Mataram Kuno. Terima kasih kepada yang dilakukan oleh Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang letak Kerajaan Mataram Kuno. Awalnya Kerajaan Mataram Kuno terletak di Jawa Tengah, tepatnya di wilayah aliran sungai Awalnya Kerajaan Mataram Kuno terletak di Jawa Tengah, di wilayah aliran sungai Probolinggo dan Bengawan Solo. Kemudian kerajaan tersebut dipindahkan oleh Empu Sendok ke Jawa Timur. Wilayah Kerajaan Mataram Kuno dikelilingi oleh pegunungan dan sungai-sungai besar. Sekian yang dapat dijelaskan tentang letak Kerajaan Mataram Kuno. Selanjutnya, penjelasan dari teman kita Albert Temanggung tentang peninggalan Kerajaan Mataram Kuno. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan saya ingin menjelaskan peninggalan Kerajaan Mataram Kuno. Itu ada satu Kerajaan Sewu. Kerajaan Sewu terletak di pedesaan Bugis, Kecamatan Prambanan, yang berada di Jawa Tengah. Kerajaan ini dibangun pada abad ke-8. Yang kedua adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur kita kenal tidak alangkah asing lagi mendengar Candi Borobudur, karena Candi Borobudur adalah candi yang sangat terkenal, dan Candi Borobudur pernah dilambangkan sebagai makanan dan Candi Borobudur digunakan, dan Candi Borobudur terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Candi Borobudur dibangun pada masa Raja Saman Tatungan pada tahun 778 Masehi. Candi Prambanan terletak di Yogyakarta, dibangun pada abad ke-10. Candi ini dipimpin pada masa pemerintahan oleh Rakai Pikatan dan Rakai Baliko. Candi Bedug juga termasuk sebagai peninggalan dinasti Selairendra yang dibangun di masa kepemimpinan Raja Indra. Yang kelima adalah Prasasti Mastesa, salah satu peninggalan kerajaan Mataram Kuno. Prasasti Mastesa atau Pedul adalah peninggalan dinasti Senjaya yang dibangun pada tahun 907 Masehi yang berada di Jawa Tengah. Yang keenam adalah Prasasti Kalasa. Prasasti Kalasa juga peninggalan kerajaan Mataram Kuno. Prasasti ini juga termasuk peninggalan dinasti Senjaya pada tahun 778. Terima kasih. Selanjutnya, penjelasan tentang raja-raja yang ada di Kerajaan Mataram Kuno oleh Anju Temanggung. Terima kasih atas tempat dan waktunya. Baik, saya akan menjelaskan tentang raja-raja di Mataram Kuno, yaitu pertama, Rakai Mataram dan Ratu Senjaya 732 sampai 760 Masehi. Kedua, Sri Maharaja Rakai Panangkaran 760 sampai 780 Masehi. Ketiga, Sri Maharaja Rakai Panunggalan atau Dharma Tunggal 780 sampai 800 Masehi. Dan keempat, Sri Maharaja Rakai Waras Indra Jayarendah tahun 800 sampai 820 Masehi. Kelima, Sri Maharaja Rakai Pikatan dan Maharatu Pramodayarwani 840 sampai 856 Masehi. Ketujuh, Sri Maharaja Rakai Kayuwangi alias Diak Mokopala 856 sampai 880 Masehi.
Sedangkan Sri Maharaja yang membuat Malang 882 sampai 899 Masehi. Ke-10 Sri Maharaja Rakai Watubara di Ambaritu 898 sampai 915 Masehi. Ke-11 Raja Daksa 1915 sampai 919 Masehi. Ke-12 Raja Tululong 1919 sampai 924 Masehi. Ke-13 Raja Sumba di Ambarawa 1924 Masehi. Nah, jadi teman-teman, pada masa kepemimpinan Mataram kuno, raja yang paling menonjol yaitu Raja Sanjaya. Mas sudah mendengar penjelasan singkat dari kerajaan Mataram kuno. Tadi kan Kak Triwin bilang bahwa kerajaan Majapahit itu sudah berpindah tempat banyak 3 kali. Apa yang menyebabkan kerajaan itu berpindah-pindah tempat? Terima kasih. Pertanyaan saya, pada masa pemerintah siapakah kerajaan Majapahit mencapai kejayaannya dan bagaimana kondisi ekonomi pada masa itu? Yang kedua saya bertanya, apa yang melatar belakangi runtuhnya kerajaan Majapahit? Berbentuk lagu tapi pakai gerakan. Kalau gerakannya salah, maju ke depan. Oke, Oke, dari kelompok 1. Lagunya Topi Saya Bulat. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Kerajaan Demak juga mendesak keberadaan kerajaan Majapahit untuk berpindah ibu kota. Maka bisa diterima. Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaan pada tahun 1350 sampai 1389. Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Huyang. Selain itu, Majapahit ditopang oleh sektor pertanian dan perdagangan serta kesuburan lahan dan pajak. Apakah pertanyaannya? Faktor utama adalah keruntuhan Singasari dan naik tahtanya Jayapatwang sebagai raja pendiri.